Selamat bertemu para siswa SMA MA. Kita lanjut ke pembahasan KSN Fisika 2021 yang telah dilaksanakan tanggal 3 Juni. Kalau pertemuan sebelumnya kita hanya membahas gerak parabola, khususnya hanya persamaan gerak parabola pada satu dimensi. Yang sumbu X itu gerak lurus beraturan, X sama dengan V0 X kali T, kemudian yang di sumbu Y GLBB, Y sama dengan V0 YT dikurangi setengah GT kuadrat. V0 X, V0 cos, V0 Y, V0 sin. Ya. Nah, pada pertemuan kedua ini kita pakai analisis vektor, ya, karena diketahuinya dalam notasi vektor. Ya. Nah, sebelumnya kita baca soalnya. Dua partikel ditembakkan secara bersamaan. Ya, jadi ditembakkan pada saat yang sama. Ya. Jadi taruhlah seperti ini. Ya. Ditembakkan pada saat yang sama. Misalkan dengan ini kecepatan awal ya. Ini kecepatan awal ya. Jadi ini sebetulnya V01 ya. Kecepatan awal 1. Di sini disebutnya V1 gitu ya. Ya, misalnya lintasannya begini kan. Misalnya seperti ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, kemudian dengan dua partikel ditembakkan secara bersamaan dalam pengaruh gravitasi ya. Gravitasinya tetap ada ke arah bawah ya. Negatif kan gitu. Sehingga mengalami gerak parabola dengan vektor kecepatan awal. Ini vektor kecepatan awalnya. Jadi ini adalah V01 ini. Kecepatan awal ini, bukan kecepatan pada saat T ya. Ya, cuman di sini dia bikinnya V1. Ya, jadi nanti kalau kecepatan saat T kita bikin VT ya, VT1 gitu ya. Jadi ini kita tulis V1 yang biasanya nanti ini kita tulis VT1 karena ini kecepatan awal ini. Ya, dia tulisnya dalam notasi vektor kolom kan, 15. Saya tulis satuannya nggak usah saya tulis ya. Nah, kalau kita kan biasanya nulisnya begini kan. Satu ini, satu I. Ya, vektor satuan I di sini kan. Ini vektor satuan J. Ya, yang 5 ini 5J begini. Ya, ini kecepatan awal. Nah, perhatikan kalau kecepatan awal, ya, oke, kita pelajari dulu teorinya ya. Ya, analisis vektor dulu ya. Notasi vektor dulu ya. Kecepatan awal, ya, vektor kecepatan awal. Ini kan pasti ada kecepatan awal pada sumbu X dan ada kecepatan awal pada sumbu Y. Ya kan? Ini biasanya kita pakai I, ini kita pakai J. Begini. V0 XI ditambah V0 YJ. Nah, seperti ini persis. 1I ditambah 5J. Jadi ini kalau kita tuliskan V0X, ya, untuk benda 1, I ditambah V0Y untuk benda 1J. Nah, ini persis dari sini kan. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini jelas itu ya. Seperti itu ya. Jelas di sini maksudnya ini V0X11 ya. Kalau misalnya kita mau dapat V0Y1-nya, jadi nggak usah pakai sin cos gitu, dia udah diketahui ini 5. Gitu maksudnya ya. Gitu. Nah, nanti kalau VT biasanya kan kita begini kan. V sama dengan, nah ini V di sini maksudnya VT. Supaya jangan dikira V1 nanti ya. Ini kita buat VT aja. Itu akan sama dengan apa? Rumusnya untuk sumbu X. Ya rumusnya kan biasanya V sama dengan V0 X. Tetap. Ya karena di sumbu X kan gerak lurus beraturan ya. Nah, gitu ya. Kalau Vx. Jadi gini maksud saya. Vx itu, bukan Vx, V. V ini harus ditulis dalam bentuk seperti ini persis. Cuman ini bukan V0X, tapi Vx. I, ini VYJ. Begini maksud saya. Nah, terus Vx-nya Anda sudah tahu kan rumusnya? Di sumbu X kan gerak lurus beraturan. Ya, di sumbu X kan gerak lurus beraturan. Jadi Vx itu adalah V0X. Ya, V0X yang ini. 1 ini. Nah, ini kalau kita masukkan ke sini, karena kebetulan sama, ini bisa kita tulis V0XI gitu ya. Kemudian di sumbu Y,
Kan V0 plus AT kan? V0 plus AT. A-nya G. Min G. V0-nya harus V0Y. Nah, V yang ini nih. Ini tuh ini. V0Y min GT J. Begini. Kalau dalam bahasa vektor jadi begini nih. Nah, dalam bahasa vektor seperti ini. Ya, vektor kecepatan dari gerak parabola dalam notasi vektor itu adalah V0xi ditambah V0y min GTJ. Ini diturunkan dari Vxi, bentuk umumnya tambah Vj. Seperti itu. Nah, vektor yang kecepatan di sini yang dimaksud adalah yang ini. Sekarang kita baca soalnya. Baca dulu ya. Jadi ini teori dasarnya. Oke, kita baca soalnya. Dan V2. Nah, ini kan V2 ini maksudnya V02 kan? Ya. V02 ini maksudnya. Di sini ditulisnya V2. Jadi bisa bingung, kita kirain vektor kecepatan pada saat T kan. Ini U1. U1. Nah, ini kalau kita tuliskan kan UI ditambah 1J. Nah, kalau kita tuliskan dalam rumus, VT itu adalah, mana tadi? Ini. Ya. Mana tadi? Ah, ini. VT itu yang ini. Ya, jadi ini kita tuliskan V0xi yang ini. Oh iya benar, V0x. Ya, ini kan kecepatan awal ya. Ini kecepatan awal, sorry. Bukan kecepatan T, kecepatan awal dulu. Ini persis seperti ini. V0xi2 ditambah V0y2j. Nah, begini. Jadi kalau kita samakan ini, maka V0x2 itu sama dengan U. V0y2 sama dengan 1. Ah, begini kalau kita samakan. Ini kecepatan awal baru. Baru sekarang kita cari kecepatannya. Ya, baru kita cari vektor kecepatan sekarang. Dari sini baru kita cari vektor kecepatan. Pada saat T. Gitu. Ini nanti yang kita tulis. Ini makanya V1 gini aja ya, biar bedakan dengan ini ya. VT1 gitu ya. Nah, nanti VT2. Ini adalah vektor kecepatan benda 1 pada saat T. Ini vektor kecepatan benda 2 pada saat T. Beda dengan ini ya. Kalau ini pada saat awal. T-nya 0 ini. Kecepatan awal itu T-nya 0. Nah, ini adalah rumusnya kan. Ini adalah rumus kecepatan saat T. Nah, ini rumusnya. Ya. Sekarang kita hitung. Nah, kenapa? Karena ini ada pernyataan. Ya, kita baca lagi soalnya. Apabila selama gerak hanya terjadi satu kali keadaan, ya, di mana kedua kecepatan partikel saling tegak lurus. Jadi ini benda 1 Anda lempar ke sini. Supaya saling tegak lurus pasti benda 2-nya ke sini. Ya, benda 2-nya pasti dilemparnya ke sana. Pasti itu. Karena kalau dilempar ke sini nggak mungkin 90. Nah, suatu saat T, misalnya saat sini nih. Ini kan saat awal nih. Di sini saat T, vektor kecepatan ini begini kan. Nah, ini yang kita sebut VT1. Ya. Ini VT1 ini. Vektor kecepatan benda 1 pada saat T. Nah, kalau tegak lurus kan begini. Nah, ya enggak? Ini baru tegak lurus. Jadi di sini kira-kira di sini. Nah, kira-kira di sini. Nah, ini sejajar kan? Nah, di sini kira-kira. Nah, ini adalah VT2. Ini adalah VT1. Sehingga kalau kita pindahkan kan tegak lurus. Ya. Kalau kita pindahkan ini di sini tegak lurus. Ya, jadi kalau kita pindahkan ini saya pindahkan, maka begini kan. Nah, ini adalah VT2. Nah, kan tegak lurus. Kira-kira seperti itu ya. Kalau ini V01, ini V02-nya yang ini tentu. Nah, kira-kira kalau kita gambar seperti itu. Ya. Jadi kalau Anda lihat di U, ya, U ini pasti negatif karena dia akan ditembakkan ke sana. Kelihatannya akan negatif. Ya, kita akan buktikan nanti. Oke, yang penting gambarnya aja. Soal hasilnya nanti. Jadi ini kita ditanya di sini setelah T ini pada saat T ya. Pada saat yang sama. Di sini juga pada saat yang sama. Pada saat T. Jadi begini mereka dilempar begini kan. Nah, ini belum tegak lurus, belum tegak lurus. Nah, pas di sini
vektor kecepatan VT1 dan vektor kecepatan VT2 tegak lurus. Ya, itu maksudnya ya. Jadi vektor kecepatan pada saat T, kecepatan saat T itu VT1 tegak lurus VT2. Nah, pada saat T yang sama. Nah, apa syarat tegak lurus untuk vektor? Yaitu VT1 di dot VT2 harus 0. Itu syaratnya. Ya, karena cos-nya yang harus 0 kan. Ini harus 0. Jadi Anda tinggal cari VT1 itu apa, VT2 itu apa, pakai rumus ini. Nah, ya. Jadi kita cari ya, diklat aja, diklat. Nah, kita cari sekarang, pakai rumus ya. V ini harus sama dengan V0xi ditambah V0y min GTJ. Inilah vektor pada kecepatan pada saat T ya. Vektor kecepatan pada saat T. Nah, untuk benda satu, ya untuk benda satu kita sebut VT1 kan. Maka ini harus V0x1. Gitu kan ya. Ini harus V0y1. Ya, gravitasinya nggak usah, nanti bisa hilang. GT. J seperti ini. Nah, sekarang masukkan. V0x1 berapa? Ini. Tadi kan? 1 kan? Ini kecepatan awal tadi. V0x1 itu 1. 1i ditambah V0y1 ini. 5. Ya, 5 dikurangi GTJ. Nah, inilah VT1. Dapat kan? Ya, ini VT1. Sekarang VT2. Kecepatan pada saat T untuk benda 2. Sama rumusnya. Cuma ini 2, 2. Jadi ini V0x2. Ini V0y2 dikurangi GTJ. Nah, V0x2 kita dapat dengan menyamakan ini kan. Ini diketahui kan UI tambah 1J. U ini kan V0x2. 1 ini V0y2. Jadi V0x2U. Ini U. UI ditambah V0y2 1. 1 kurang GTJ. Nah, kita dapat sudah VT2. Nah, begini ya. Oke. Oke, begini. Atau saya pindahkan ke sini aja ya. Sekarang VT1 dot VT2 harus sama dengan 0. Kan gitu. Ya udah. Kita salin aja ini. Mana VT1 ini? Kita salin ya. 1i ditambah 5 dikurangi GTJ. Nah, ini kita salin. Begini kan? Nah, ini VT1. Dot VT2 yang ini. Ini kita salin ini. UI ditambah 1 dikurangi GTJ. Nah, begini. Ini harus sama dengan 0. Karena tegak lurus. Kemudian Anda sudah tahu kalau perkalian dot itu yang sejenis saja yang ada. Jadi I dot I, J dot J. 1 kali U, U. Ditambah ini kali ini. Oke, kita keluarkan aja. 5 kurang GT, 1 kurang GT sama dengan 0. Oke. Jadi U tambah, nah kita kalikan aja ya. 5 kali 1, 5. Ini gini ya. 5 kali min GT, min 5 GT. Min GT kali 1, min GT. Min GT kali min GT, plus G kuadrat, T kuadrat sama dengan 0. Nah, ini persamaan kuadrat dalam T kan? Persamaan kuadrat dalam T. Kita atur dulu kuadratnya duluan ini. G kuadrat, T kuadrat. Kemudian T-nya, min 5, min 1. Min 6 GT. Kemudian bilangan tetap, U plus 5. Nah, ini kan kita sebut A kan? Ini persamaan kuadrat dalam T kan, ini A, ini B, ini C. Nah, ini kan A, B, C gitu. Persamaan kuadrat dalam T. Nah, ini ada dua nilai kan? Umumnya ada dua nilai.
Tapi dia bilang apa di sini? Jadi akan ada dua nilai, di mana kedua vektor itu saling tegak lurus. Ya, secara umum seperti itu. Nah, tapi di sini dikendakinya apa? Apabila selama gerak hanya terjadi satu kali. Jadi nilai T-nya cuma boleh satu ya. T hanya boleh satu nilai. Tidak boleh dua. Walaupun persamaan kuadrat kan nilai T-nya biasanya dua. Tapi sekarang hanya T-nya satu nilai. Apabila selama gerak hanya terjadi satu kali keadaan di mana kedua kecepatan partikel saling tegak lurus. Hanya satu kali. Berapa nilai U? Kan itu. Ya, apa syaratnya supaya T-nya hanya satu? Diskriminan 0. Ya kan? Syarat supaya T hanya punya satu nilai, kita sebut akarnya kembar ya. Kita biasa sebut akarnya kembar. Ya, akarnya kembar. Sebetulnya dua cuma kembar. Jadi T1 sama dengan T2 sama dengan T. Syaratnya adalah diskriminannya harus sama dengan 0. Nah, diskriminan itu kan B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, B-nya ini min 6G ya, min 6G ini. Min 4, A-nya ini G kuadrat ya, koefisien dari T kan, G kuadrat ya. Kali C, C-nya ini bilangan konstan yang tidak ada T-nya, U plus 5 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita hitung, ini kan 36G kuadrat. Ini kalau kita hitung, berapa ini? 4G kuadrat ya, 4G kuadrat kali U plus 5 sama dengan 0. Nah, makanya saya bilang G nggak perlu. Ya, karena ini kita bisa bagi. Ini 9 ya, kita bagi 9G kuadrat. Ini kalau kita bagi 9G kuadrat, sisa 4. Dibagi 4. Dibagi 4, sorry. Ini sisa 9. Sisa 9, ini hilang. Oke. Jadi hasilnya adalah 9 ini dikurangi U plus 5. Sama dengan 0. Yang mau kita carikan U-nya berapa? Ya udah pindahkan ke sana. 9 sama dengan U plus 5. Maka U-nya sama dengan 4. Nah, ya, jadi gravitasi nggak perlu diketahui. Diketahui 9,8 atau 10 nilainya sama karena dia bisa hilang. Ya. Jadi demikian caranya mengerjakan kalau analisis vektor. Anda harus hati-hati. Ini adalah kecepatan awal ini. Ini bukan kecepatan V, kecepatan awal. Makanya tadi saya bilang, ini adalah kecepatan awal ya, kalau saya ulang lagi. Ini kecepatan awal, V01. Jadi ini adalah V01X, ini adalah V01Y. Nah ini. Demikian juga dengan V2 ini V0 ini. Ini V0X2, ini V0Y2. Nah yang dibilang V, itu pakai rumus yang tadi, ini. Ya, V-nya itu harus kita tulis Vx ya, ditambah Vy. Ini. Vx di sini Vt. Ya. Vx ini sama dengan V0x. Makanya ini jadi V0xi. Tambah Vy, kecepatan pada saat T pada sumbu Y ini kan rumusnya. V0y min gt. Ini V0y min gt. Nah inilah vektor kecepatannya itu. Ya, jadi bukan yang ini, bukan. Jadi Anda hitung kan dengan rumus ini. Anda masukkan V0x1, V0y1. Masukkan V0x2, masukkan V0. Baru Anda perkalian dot. Nah, akan Anda dapatkan persamaan kuadrat dalam T. Umumnya nilainya ada 2. Kalau ingin nilainya kembar, maka diskriminannya harus 0. Nah, dari diskriminan 0 itu nantilah kita dapatlah U sama dengan 4. Terima kasih Anda telah berkunjung pada video pembelajaran kami. Jika Anda merasa ada manfaatnya, silakan di-subscribe. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Berusaha keras untuk mencapai cita-cita Anda, maka Anda pasti sukses. Bersama saya, Martin Kanginan.